Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan peristiwa yang terjadi di hari Sabtu, atau dalam Al-Quran diistilahkan dengan Ashabus Sabti. Dulu pada masa Bani Israel, sebutan untuk masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad, ada kejadian bertepatan dengan hari Sabtu yang kemudian kejadian ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk diambil pelajaran buat orang-orang yang sesudahnya. Wa fi qisati ahlil qaryah, dan di dalam kisah penduduk desa, allati kanat hadiratal bahri, yang aktivitas mereka adalah melaut atau berburu ikan di laut. Annahum, bahwasanya mereka lamastahallu, tatkala mereka menghalalkan al-istiyada, berburu ikan, al-muharrama, yang telah Allah haramkan, alaihim, kepada mereka, yaumas sabti, pada hari Sabtu. Tafarraqu, mereka berpecah atau berbeda pendapat, salah safirokin, menjadi 3 kelompok. Jadi dulu pada kaum Bani Israel, pada masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad, Allah melarang kaum Bani Israel untuk beraktivitas bekerja di hari Sabtu. Sementara aktivitas mereka kebanyakan adalah para nelayan, mencari ikan di laut. Pada mulanya mereka taat dengan larangan Allah ini. Artinya kalau pas hari Sabtu khusus hanya untuk ibadah, tidak bekerja, karena sudah dikasih waktu kerja selama 6 hari, sehingga yang satu untuk libur, khusus untuk ibadah kepada Allah. Namun setelah berjalan beberapa minggu, ada 1-2 orang yang iseng, ngapain sih hari Sabtu dilarang berburu ikan. Nah, mereka iseng jalan-jalan di pantai. Ternyata kalau hari Sabtu itu ikannya melimpah ruah, ya, banyak sekali. Akhirnya timbullah ide jahat mereka atau kecerdasan mereka untuk mengakali hukumnya Allah, bahwa mereka memang tidak menangkap ikan di hari Sabtu, hanya saja mereka membuat tambak-tambak di hari Sabtu. Sehingga ketika ikan itu melimpah ruah, itu kemudian airnya dialirkan ke tambak-tambak mereka. Itu yang bikin tambak. Sedangkan yang mereka terbiasa menangkapnya dengan jaring, itu juga jaringnya dipasangnya di hari Sabtu atau ditebarkannya di hari Sabtu. Tetapi nanti mengambilnya ikan di hari Minggu, ya. Mereka sudah pinter ngakali hukumnya Allah. Dilarang bekerja di hari Sabtu, dilarang mencari ikan di hari Sabtu. Mereka bilang, saya tidak mencari, buktinya tidak saya bawa pulang, ya. Dia hanya mengalirkan air laut itu ke tambak mereka atau menebar jaring di hari Sabtu. Kemudian nanti ngambilnya ikan di hari Minggu. Maka terkait dengan larangan ini, di kalangan Bani Israel terdapat 3 firqah, 3 kelompok. Fa firqatun istadu wastahallu, 1 kelompok mereka tetap melakukan perburuan ikan di hari Sabtu, dan mereka wastahallu ma haramallahu alaihim, mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah kepada mereka. Karena mereka memahaminya yang diharamkan itu kalau nangkap ikan di hari Sabtu kemudian langsung dibawa pulang.
Mereka tidak membawa pulang di hari Sabtu, mereka hanya nangkap saja. Maka mereka yakin bahwa perbuatannya itu adalah benar. Dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini kelompok pertama. Wa firqatun, dan kelompok kedua, amsaku, mereka menahan diri untuk tidak berburu ikan di hari Sabtu. Wa nahauhum, dan mereka juga melarang temannya untuk berburu ikan di hari Sabtu. Walam yufarrikuhum, tapi sayangnya kelompok kedua ini tetap bergaul, hidup berdampingan dengan kelompok pertama tadi. Walaupun mereka tidak ikut berburu, ya, tapi mereka tidak meninggalkan tempat itu. Ya, mereka tetap hidup bersama-sama dengan orang-orang yang mencari ikan di hari Sabtu. Ini kelompok kedua. Wa firqatun, kemudian kelompok ketiga, faraquhum, mereka meninggalkan kelompok pertama tadi itu. Wa kharaju, dan mereka keluar mimbaini adhurihim, dari tengah-tengah mereka, artinya tidak bergaul bersama mereka, menjauhi mereka. Dan itu mereka lakukan ba'dan nahyi, setelah mereka melarang lahum kepada mereka yang tetap mencari ikan di hari Sabtu. Falamma nazalat, maka tatkala turun apa al-qubatu, bencana, hukuman dari Allah, ammatil ula wa kadza saniyata, maka ternyata hukuman Allah itu menimpa kelompok pertama dan juga kelompok yang kedua. Kalau yang pertama wajar, karena mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, merekayasa hukum Allah, itu wajar, dia dapat hukuman. Yang disayangkan ini yang kelompok kedua ini, mereka tidak menghalalkan, tidak berburu ikan di hari Sabtu, tapi sayangnya mereka tidak meninggalkan mereka, ya. Liiqamatihim ma'a ahlil maksiati, mereka tetap tinggal bersama penduduk ahli maksiat. Wa ilam ya'malu, walaupun mereka tidak melakukan bi amalihim, dengan amal mereka, walaupun tidak ikut berburu, tidak ikut merekayasa, tapi dia tetap ada di situ. Akhirnya ketika turun bencana, dia ikut terkena. Ini kaitannya dengan penjelasan sebelumnya bahwa kita ini punya kewajiban nahi munkar. Ketika ada kemungkaran, kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk mencegahnya atau merubahnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang punya kewenangan bisa dengan tangannya, itu maksudnya kekuasaannya, bisa dengan undang-undang atau peraturan pemerintah yang melarang terjadinya perbuatan maksiat. Sedangkan bagi mereka yang tidak punya kewenangan, bisa memberikan usulan, nasihat agar seorang tidak melakukan perbuatan mungkar. Kemudian untuk masyarakat awam, paling tidak dia mengingkari dalam hati dan menjauhinya, ya, dan menjauhinya. Walaupun kita sudah melarang, kita tidak ikut berbuat mungkar, tapi kita kok tetap bergaul, berkumpul bersama mereka, maka nanti sewaktu-waktu turun azab, kita bisa terkena, ya, kita bisa terkena. Ya gampangannya, memang kita nggak judi, tapi kita ada di arena judi, hanya nonton. Nanti kalau digerebek polisi, kita ikut ditangkap. Itu aja sebenarnya. Contoh gampangnya di dunia seperti itu, ya. Cuma kalau ditangkap polisi nanti kan paling diperiksa, kalau memang tidak terlibat dibebaskan. Tapi diperiksa itu juga sudah merupakan siksa, Pak. Ya, diperiksa itu susah, ya, nggak enak, ya. Walaupun hanya sebatas saksi. Ya. Kisah dalam Al-Quran ini, kelompok kedua ini ikut kena kutukan yang sama dengan kelompok pertama, karena mereka ada di tengah-tengahnya. Wa najatil firqatus salisatu, dan yang selamat adalah kelompok yang ketiga tadi itu. Dia tidak hanya melarang tapi juga meninggalkan.
Wadzalika, dan kisah yang seperti itu qauluhu ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, anjainal ladzina yanhauna 'anis su'i. Ya. Anjaina, kami Allah menyelamatkan alladzina, orang-orang yanhauna yang mencegah, 'anis su'i, dari perbuatan buruk. Wa akhadnal ladzina dzalamu, dan kami menyiksa orang-orang yang zalim, bi'adzabin ba'isin, dengan azab yang sangat, bima kanu yafsukun, yang azab itu terjadi sebab kefasikan mereka. Apa bentuk azabnya? Famasahumullahu qiradatan, Allah merubah wajah mereka menjadi kera. Ya, jadi yang berburu ikan di hari Sabtu dan orang-orang yang berkumpul bersama mereka walaupun tidak ikut berburu ikan di hari Sabtu, itu Allah kutuk, Allah rubah wajahnya menjadi kera. Benar-benar kera, Pak. Tidak hanya perilakunya, ya. Di dalam tafsirnya memang ada, itu hanya perilakunya saja yang seperti kera, tapi wajahnya tetap manusia. Itu pendapat pertama, tapi tidak didukung oleh ulama yang lain. Mayoritas berpendapat ya benar-benar wajahnya berubah jadi kera. Dan kera itu adalah simbol kerakusan. Ya. Simbol kerakusan kera itu. Jadi kalau kita kasih pisang misalnya, kita kasih pertama dipegang tangan kanan, kasih kedua pegang tangan kiri, kasih lagi pegang tangan kaki kanan, kaki kiri, kasih lagi, nanti yang satu masukin mulut. Nah, jadi itu gambaran orang yang dalam 1 minggu sudah dikasih jam kerja selama 6 hari, tapi hari liburnya yang mestinya untuk ibadah masih juga dipakai untuk bekerja. Untungnya aturan seperti itu hanya terjadi pada kaum Bani Israel. Nah, kalau kita umat Islam, ya, kita punya hari istimewa kan hari Jumat. Kita di hari Jumat tidak dilarang untuk bekerja, asalkan pas waktunya Jumatan tetap Jumatan. Ya. Itu kita dilarang bekerja itu kalau pas Jumatan sedang berlangsung saja, tidak full sehari Jumat. Ya. Jadi kalau misalkan Jumatannya itu dimulai khutbah sampai sholat itu sekitar 1 jam, ya hanya jam itu saja kita dilarang bekerja. Wadharul bai', itu tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas. Tapi setelah itu selesai sholat Jumat, kita sudah dipersilahkan wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Di enaknya hukum dalam Islam begitu, ya. Kita dikasih hari istimewa hari Jumat, tetapi bukan berarti 12 jam di hari Jumat kita tidak boleh kerja, tidak. Kita hanya tidak boleh kerja ketika sedang, ya, waktunya sholat Jumat. Sehabis sholat Jumat boleh, atau sebelum waktu sholat Jumat juga masih boleh. Nah, kalau Bani Israel tadi itu hari Sabtu itu ya full. Hari Sabtu itu ya hari Sabtu dari pagi sampai sore. Nah, itu tidak boleh bekerja. Nah, jadi mereka kemudian Allah hukum dengan diubah wajahnya menjadi kera, simbol dari kerakusan. Wala'anahum, dan Allah melaknat mereka, mengutuk mereka. Maksudnya mengutuk itu menjauhkan mereka dari rahmat. Dan yang boleh mengutuk itu hanya Allah, Pak. Ya, karena yang punya rahmat Allah. Kita ini kadang-kadang manusia ikut-ikutan mengutuk. Nah, ini karena tidak paham. Ya, ketika kita menyaksikan ada peristiwa yang kita anggap sadis, kita ikut-ikutan membuat pernyataan saya mengutuk. Nah, itu. Padahal mengutuk itu bukan kewenangan kita. Karena makna mengutuk itu adalah menjauhkan rahmat. Sementara yang punya rahmat itu hanya Allah. Kita tidak punya rahmat. Tidak punya rahmat atau menjauhkan rahmat itu berarti kan kita menghalang-halangi Allah kalau Allah mau memberikan rahmatnya. Itu kurang ajar banget itu. Ya, jadi jangan menggunakan bahasa mengutuk lah, bahasa yang lain, mencela gitu aja ya. Kalau mencela masih boleh kan, tapi jangan kemudian menggunakan kalimat mengutuk. Karena makna mengutuk itu menjauhkan dari
rahmat. Sementara rahmat itu kewenangan Allah. Allah mau merahmati apa tidak itu terserah Allah. Wong kenyataannya banyak kok perbuatan yang menurut kita sadis, tapi ternyata di kemudian hari orang itu tetap dapat rahmatnya Allah. Contohnya Wahsy, itu waktu masih kafir membunuh pamannya Nabi, tapi di kemudian hari tetap dapat rahmat Allah, dia masuk Islam. Khalid bin Walid itu waktu kafir panglima perang yang mengalahkan pasukan Nabi dalam perang Uhud, ya, tapi di kemudian hari dapat rahmatnya Allah, dia masuk Islam. Umar bin Khattab sebelumnya dia adalah orang-orang yang kemana-mana menghunus pedang untuk membunuh Rasulullah, tapi kemudian dapat rahmat Allah, dia dapat hidayah beriman. Jadi rahmat itu hak prerogatifnya Allah, ya, yang boleh mengutuk itu hanya Allah. Jangan kita ikut-ikutan mengutuk itu loh, kita tidak punya rahmat kok ikut-ikutan mengutuk, ya. Itu pekerjaannya Allah, ya. Jadi gunakan bahasa yang lain, jangan menggunakan bahasa mengutuk, ya. Karena soal mengutuk itu adalah kewenangan Allah. Wala'anahum, dan Allah mengutuk mereka kama fil ayatil ukhra, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Au nal'anahum, nah, atau kami Allah telah melaknat mereka, mengutuk mereka, kama la'anna ashabas sabti, sebagaimana kami mengutuk ashabas sabti, orang-orang yang terlibat dalam peristiwa hari Sabtu. Nah, jadi sekali lagi, ya, bahasa itu punya makna. Jadi jangan sembarangan menggunakannya, karena salah pakai juga salah status hukumnya. Yang punya kewenangan mengutuk itu hanya Allah. Banyak orang berbuat dolim, tapi ternyata oleh Allah tidak dijauhkan dari rahmat, ya, hanya ditahan sementara, tapi di kemudian hari dikasih rahmat, dikasih hidayah, masuk Islam, jadi orang baik. Banyak yang terjadi seperti itu. Kita tidak usah mendoakan mereka agar dijauhkan dari rahmatnya Allah, ya. Wa takunul hijratu, maka jadilah meninggalkan, wal mujanabatu, dan menjauhi ahlil maksiati, bagi ahli maksiat itu intal iyasi, ketika sudah putus asa, sudah tidak ada harapan, min qabulihim, dari penerimaan mereka, lil haqi, pada kebenaran. Jadi kalau sudah kita nasihati, sudah kita bilangin, ya, dengan berbagai macam cara, kok ternyata maksiat itu tetap dilakukannya, ya kita harus menjauhinya. Karena kalau kita tidak menjauhinya, kita tetap ada di situ, nanti kalau sewaktu-waktu turun azab, kita akan ikut terkena. Intinya di situ. Nah, wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya, laisa biwajibin, tidak wajib, ala ahadin, atas seseorang. Apa yang tidak wajib? Ayyab hasa, untuk membahas, meneliti-neliti, anil mungkaroti, atas terjadinya perbuatan mungkar, al masturoti, yang ditutupi, hatta yunkiroha, sehingga dia mengingkarinya, idza ra'aha, tatkala dia melihatnya. Jadi gini, ini diingatkan kita. Memang benar kita itu diperintahkan oleh Allah untuk nahi munkar, mencegah terjadinya kemungkaran. Tapi yang wajib kita cegah itu yang benar-benar kita lihat, yang benar-benar kemungkaran itu dilakukan secara terbuka. Adapun kemungkaran yang dilakukan secara tersembunyi, kita tidak boleh mencari-cari mereka, ya. Jadi orang berbuat dosa itu ada dua macam, Pak. Ada yang dia berbuat dosa tapi dia malu melakukannya kalau perbuatan dosanya itu diketahui oleh banyak orang, sehingga dia melakukannya tersembunyi. Nah, untuk yang seperti ini tidak perlu kita cari-cari mereka, ya, kita teliti-teliti mereka, kita intip, itu tidak boleh, ya. Yang wajib kita cegah itu yang benar-benar yang kemungkaran yang dilakukan secara terbuka, secara terang-terangan, terus kita ngelihatnya, itu baru yang harus kita cegah. Kalau kemungkaran itu dilakukan secara tersembunyi di rumah mereka, ditutup, nah kita tidak usah terus kita ngintip-ngintip ke situ, itu nanti melanggar tata tertib gitu, melanggar aturan itu.
Bal dzalika muharramun. Bahkan kita ngintip-ngintip orang lain yang berbuat maksiat secara tersembunyi itu diharamkan. Diharamkan, ya. Jadi jangan karena ada unsur kebencian pada seseorang terus kemudian kita ada info yang belum jelas bahwa si orang yang kita benci itu melakukan perbuatan dosa di rumahnya, terus kita intip, kita rekam, ya, kita sebarkan, loh itu kejahatan, itu tindakan kita itu, ya. Dan dulu Umar bin Khattab pernah melakukan seperti itu, dilarang juga. Tidak boleh kita ngintip-ngintip, ya, orang lain yang melakukan kemungkaran padahal dia sudah melakukannya secara tersembunyi. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala tajassasu, ya, dalam surah Al-Hujurat ini, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, ya, tidak boleh. Jadi kemungkaran yang kita harus cegah itu kemungkaran yang dilakukan secara terbuka dan kita melihatnya. Adapun kemungkaran yang dilakukan secara tersembunyi itu ada yang berhak untuk menyelidikinya, ada yang berwenang untuk menanganinya, bukan kewajiban orang umum, ya. Itu nanti ada lagi, itu bagiannya Densus, bagiannya intelijen gitu, ya, bukan bagiannya masyarakat umum. Jadi ada pembagian tugas, ya, biar nggak gaduh, ya. Jadi tidak semua orang terus wah gayanya sok intelijen nyelidikin kekurangan tetangganya, kekurangan temennya, sampai pasang mata-mata di mana-mana, pasang kamera di rumah orang misalnya, itu ya kurang ajar itu, ya, nggak boleh itu haram, ya. Wala tajassasu, nggak boleh sampai seperti itu, ya. Kalau toh kejahatannya, kemungkarannya itu membahayakan keselamatan negara, negara sudah punya lembaga tersendiri untuk menangani masalah itu. Misalkan Densus atau intelijen, mata-mata. Kalau kita orang awam, kalau tidak ngelihat sendiri, tidak usah ikut-ikutan nyari. Kadang-kadang terlalu semangat, berlebihan, melampaui batas kewenangan. Waliqaulin Nabi alaihi salatu wasalam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatataba aurata akhihi, barang siapa yang mencari-cari kekurangan saudaranya, yatataba maka akan mencari-cari siapa Allah auratahu, auratnya dia. Jadi kalau kita suka neliti kekurangan orang lain, suka nyari kesalahan orang lain, nanti kita oleh Allah akan diperlakukan yang sama. Kita juga akan dicari-cari kesalahan kita oleh Allah. Ya, tidak gampang, ya. Setiap perbuatan ada konsekuensinya, ya. Jadi kalau kita senengannya nyari-nyari kekurangan orang lain, nanti kita oleh Allah juga akan diperlakukan seperti itu. Kesalahan kita yang tersembunyi pun oleh Allah akan dibuka. Jadi semuanya itu ada ukurannya, ada batasan kewenangan. Tidak boleh semaunya sendiri, hanya berdasarkan semangat, ya. Semangat tanpa ilmu itu bahaya. Nah, wa innamal wajibu, adapun yang wajib, wal amru bil ma'ruf, adalah amar ma'ruf indama tarikina lahu. Jadi wajibnya amar ma'ruf itu kalau kita melihat orang yang mestinya dia melakukan perbuatan baik kemudian dia meninggalkannya. Misalnya kita tahu dia itu orang Islam, waktunya sholat kok dia tidak sholat, terus kita ngingetin gitu loh, ya. Itu kenapa? Karena kita lihat, ya, bahwa dia waktunya sholat kok tidak sholat, terus kita ingetin. Jangan terus diintip terus 24 jam sampai dipasang kamera, diintip, itu tidak boleh, itu berlebihan, ya. Nyadap itu nanti ada batasan-batasannya, tidak sembarang orang boleh menyadap aktivitas orang lain. Wal inkaru lil munkari kadzalika, ingkar terhadap kemungkaran juga seperti itu. Jadi yang kita ingkar itu sesuatu yang memang dilakukan secara terbuka dan kita melihatnya. Itu yang harus kita ingkari. Tapi kalau kita cuma dapat info padahal belum tentu kebenaran berita itu, ya jangan kemudian langsung gerudak-geruduk mengerahkan massa sweeping, itu melampaui kewenangan. Hidup bernegara itu ada pembagian kewenangan supaya tertib, ya.
Jadi keinginan yang baik juga harus dilakukan dengan cara yang baik sesuai prosedur, enggak semaunya sendiri. Nah, yang seperti ini sudah dijelaskan oleh ulama ratusan tahun yang lalu. Kitab ini kan ditulis sudah ratusan tahun yang lalu. Ternyata masih ya akurat untuk di zaman sekarang. Nah, wa'lam dan ketahuilah hadhil jumlata, semua yang telah dijelaskan, fa inna ra'aina, maka sesungguhnya kami penulis kitab ini telah melihat kasiron banyak minan nasi dari golongan manusia yaglituna yang salah fiha dalam melakukannya. Jadi terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, sang penulis kitab ini sejak nulis kitab itu sudah menyaksikan banyak orang yang keliru ya niatnya. Ketika ditanya katanya amar ma'ruf nahi munkar, tapi caranya malah menimbulkan kemungkaran. Akibat kurang ilmu, hanya modal semangat. Ya. Maka semuanya harus ada ilmunya supaya tidak keliru. Nah, berikutnya lagi ini. Wa minal muhimmi, dan termasuk hal yang penting adalah Allah tusaddiqa, seseorang hendaknya tidak membenarkan, wala takbala, dan tidak langsung menerima apa kuluma, setiap berita yungqalu yang diberikan ilaika kepadamu min af'alin nasi, dari perbuatan manusia, wa aqwalihim, dan ucapan mereka, al munkaroti, yang munkar, hatta tusahita, sehingga kalian menyaksikan dalika, yang demikian itu, binafsika, dengan diri kalian sendiri. Nah, ini tuntunan cara mensikapi berita ya, tuntunan cara mensikapi berita. Kita ketika dapat berita dalam bentuk apapun, tidak hanya dalam bentuk tulisan tapi berita yang disertai gambar, tidak hanya foto gambarnya, bahkan video, itu tidak boleh langsung membenarkan atau langsung menerima semua berita yang kita terima. Kenapa? Kenyataannya ya, sekarang yang dipelintir bukan hanya narasinya, Pak, tapi gambarnya pun bisa diedit. Nah, ini kalau kemudian orang itu bersumbu pendek, terus dengar berita didukung oleh gambar video ya, langsung marah-marah ya, karena sumbunya pendek langsung meledak, wah ini penghinaan, ini harusnya, dan seterusnya, langsung ngamuk. Ternyata hoak ya, ternyata hoak. Makanya hati-hati ya, jangan gampang-gampang menerima berita langsung membenarkan, teliti dulu ya, kan perintahnya dalam Al-Quran juga begitu ya, kita diperintahkan untuk melakukan tabayun, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau kalian menerima berita dari orang fasik, maka jangan langsung diterima, jangan langsung dipercaya, tapi lakukan klarifikasi dulu sebelum mengambil sikap ya. Jadi jangan setiap kali ada berita langsung disebarkan, setiap kali berita langsung disebarkan, ternyata setelah tersebar kemana-mana beritanya adalah hoak, berarti kita ikut menyebarkan berita bohong, ikut menyebarkan berita yang menjadikan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Makanya jari-jari kita nanti akan dimintai perjawaban oleh Allah, bukan hanya mulut kita, Pak ya. Jari-jari kita, jempol kita ini ya, yang tukang share itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ya. Kecuali kalau benar-benar menyaksikan sendiri ya. Nah, itu silahkan dipertimbangkan ini ya. Harus hati-hati mensikapi berita, karena sekarang ini orang sudah pandai ya, tidak hanya memelintir narasinya, tapi juga mengacak-acak videonya ya. Di gambar yang tidak nyambung itu sekarang bisa disambung-sambung ya. Gambar yang tidak nyambung bisa disambung-sambung, gambar yang tidak ada kaitannya itu loh bisa digabung-gabungkan seakan-akan menjadi iya. Bahkan peristiwa yang sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu itu bisa dijadikan berita baru, tergantung temanya apa gitu ya.
Di narasinya pakai narasi yang sekarang, tapi gambarnya itu gambar yang puluhan tahun yang lalu untuk mendukung. Padahal ternyata tidak ada hubungannya antara gambar dan berita itu. Tapi sudah memancing emosi masyarakat. Ya, makanya hati-hati. Ya. Sekarang banyak orang yang kebakaran gara-gara langsung mempercayai berita yang beredar. Apalagi kalau yang diberitakan itu dari kelompok orang yang kita benci. Wah, semangatnya bukan main. Ya, semangat bukan. Au yanqulahu ilaika mu'minun taqiyun. Kalian bisa membenarkan dan menerima berita jika pertama kalian menyaksikan sendiri. Yang kedua, yang menyampaikan berita kepada kalian itu adalah orang iman yang takwa. La yujazifu, yang tidak suka bercanda dengan hal-hal yang penting. Nah, wala yaqulu, dan tidak mengucapkan ilal haqqo, kecuali kebenaran. Jadi kalau nyari berita, carilah berita yang bisa dipercaya. Ya, bisa dipercaya. Nanti ada televisi nasional, itu nanti yang milik pemerintah dengan yang milik swasta juga beda kualitasnya ini. Jadi jangan asal YouTube, asal langsung dipercaya, diperiksa dulu. Ya, ini beritanya benar apa tidak, coba dicek. Nah, makanya sampai sekarang ini pemerintah itu punya tim khusus untuk ngecek berita. Ya, untuk ngecek hoak-hoak yang ada di daerah atau kekuasaannya. Karena kalau tidak begitu, wah, pemerintah bisa diacak-acak oleh orang-orang yang iseng ini. Ya. Di setiap pemerintah daerah itu punya tim anak-anak muda yang ahli di bidang IT. Kemudian tugasnya itu menyeleksi kalau ada berita-berita. Ternyata ya lucu sekali, Pak. Ya. Narasinya seakan-akan terjadi baru sekarang, gambarnya itu sadis sekali. Ternyata setelah itu gambar sudah puluhan tahun yang lalu, bahkan tidak di Indonesia, di luar negeri. Nah, makanya hati-hati. Ya. Jadi kalau berita itu dari orang fasik, dan rata-rata kan fasik sekarang ini yang terjadi. Ya. Kecuali kalau dari orang mukmin yang takwa, yang tidak pernah bercanda terhadap masalah yang penting, tidak pernah berbicara kebenaran, nah itu baru bisa diterima. Li'anna husnadzoni, karena sungguhnya husnudzon bil muslimina, kepada orang Islam itu amrun la'azimun, sesuatu yang mestinya terjadi. Jadi kita sesama muslim itu harus mengedepankan husnudzon, berprasangka baik. Jangan hanya karena beda aspirasi politiknya sesama muslim jadi suudzon. Nanti kalau sudah mendekati pilkada gitu, terus tidak hanya sekedar suudzon, nyari-nyari kekurangan lawan politik. Ya, nyari-nyari kekurangan lawan politik sampai sejarah keluarganya dikutik-kutik, dicari-cari. Kalau pelaku utamanya ini tidak ditemukan, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, bahkan keponakannya, sampai kenalannya aja. Wah, ini kenalannya si calon anu, itu dikait-kaitkan. Ini kan bahaya sekali. Ya, kalau kita orang Islam ikutkan seperti itu bahaya sekali. Kenapa bahayanya? Paling jelas itu adalah mengotori hati kita sendiri. Bagaimana kita mau ibadah dengan khusyuk kalau hati kita penuh dengan kebencian terhadap sesama orang Islam? Dan ternyata urusan yang dibahas di berita itu tidak ada kaitannya dengan kita, bukan urusan kita. Kita ikut-ikutan marah, ikut-ikutan membenci, ikut-ikutan membicarakan, seakan-akan kita semuanya serba benar. Nah, ini kan sudah terjebak dalam tipu daya setan. Ingat ya, li'anna husnadzoni bil muslimina amrun lazimun. Sesungguhnya husnudzon terhadap sesama orang Islam itu sesuatu yang mesti harus dilakukan. Jangan malah sesama muslim suudzon gara-gara beda aspirasi politiknya. Waqat kasurat, dan sungguh banyak balaghatun nasi, pengaduan manusia, ba'dihim ala ba'din, sebagian mereka mengadukan sebagian yang lain. Wa amma, dan telah merata tasahulu, menganggap remeh, fi dzalika, dalam yang demikian itu. Wa qalatil, dan sedikit sekali al-mubalatu, peduli. Wartafa'at, dan telah hilang al-amanatu, amanah. Nah, jadi ini sudah diprediksi oleh para ulama tentang kondisi di akhir zaman.
Ya. Dan itu memang sesuatu yang pasti terjadi, ya. Bahwa di akhir zaman banyak orang menganggap sepele ketika dia menyebarkan berita bohong atau berita yang belum jelas benarnya. Dia tidak memikirkan akibatnya. Bahkan dengan alasan hak asasi manusia sampai kemudian neliti kesalahan orang lain. Sampai di rumahnya dipasang kamera, diintip aktivitas kesehariannya, ya, anaknya, istrinya, keponakannya, pembantunya, semuanya diteliti. Nanti kalau udah ketemu dijadikan berita besar. Naudzubillah min dzalik. Itu semuanya bukan bagian dari ajaran Islam. Jadi kita memang diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi tetap ada aturannya, ada prosedurnya, ya. Tidak terus terlalu bersemangat sampai melampaui batas. Pagi ini sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa mengendalikan diri untuk tidak gampang-gampang terlibat dalam penyebaran berita bohong, karena dampaknya sangat berbahaya untuk diri kita sendiri, yang jelas akan mengotori hati kita sehingga hubungan kita kepada Allah menjadi tidak nyaman karena dipenuhi oleh kebencian. Ternyata penyebab kebenciannya berita bohong. Naudzubillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashiyan lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.